dicoba dibongkar. Ternyata benar ada kepala kebo, baru berapa hari masih mateng gitu loh, masih segar, berarti kan belum lama nanamnya. Itu jurus setan kan? Ya jurus setan, nggak boleh, syirik. Bukan cuma sekedar nanti di akhirat ya, di dunia pun dia kebelangsak. Dan ternyata benar kan, itu udah hampir 4 bulan. Ternyata nggak rame juga tuh, malah terus ya menerus, istrinya lah sakit, ya tumbal lah bahasa syiriknya gitu ya. Bahasa kesetanannya, bahasa medinya, bahasa jurus syiriknya. Ya mereka minta gitu loh, sembahan. Anaknya lah sakit, istrinya lah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini pesanan tema khusus dari Om Gepeng. Saya biasanya suami manggil Mas Gepeng, tapi banyak juga pelanggan manggil Om Gepeng. Om Gepeng usianya 55 tahun ya, 3-4 tahun di atas saya. Tapi Masya Allah dahsyat, banyak perintis-perintis atau tukang-tukang bakso lahir dari tangannya. Dari kesabarannya, mereka-mereka yang dididik, dibina, dan ditumbuh kembangkan, serta diajari, dan diarahkan sekarang tumbuh. Ada yang punya beberapa gerobak, sampai ada yang berani nyewa ruko atau kios 2 lantai. Masya Allah, luar biasa kan. Nah, Om Gepeng tuh sepekan lalu ketemu saya, di mana ya, saya lupa ya, Kampung Melayu kalau nggak salah ya, saya lupa juga deh. Terus berpesan, Mas Suban, titip dong retail jurus setan. Saya bilang udah ada, namanya Rejusi, retail jurus syirik. Iya sama, syirik kan setan juga yang ngajarin gitu kan. Nah ini sekarang dia titip, ada 3 yang dia titip. Yang pertama, emang boleh di toko kita, di resto kita, di gerai kita tanam tuh pala hewan, entah pala sapi, pala kebo, tanam tuh, ya kan? Terus dipelur lagi, pakai lantai pula biar nggak kelihatan bahwa itu adalah ditanam jurus setan. Jawabnya nggak boleh. Nanti kita kupas tuntas ya, kita kupas. Yang kedua, emang boleh nggak di meja kasir bawa atau taruh mika boneka kucing Asia yang tangan kanannya gini, tangan kirinya begini, tangan kanannya begini. Ini tangan kanannya apa nih kata saya? Itu manggil customer, manggil pelanggan, jadi rame toh. Oke, nggak boleh. Terus yang ketiga, emang boleh ya ada yang sungsang tuh tulisan Arab, tapi tulisan Arab gitu loh. Pakai kertas, difotokopi, dilaminating, taruh di atas toko. Tapi ngadep ke kita, jangan ngadep keluar gitu. Ya nggak boleh 3 itu. Atau lebih dari itu juga nggak boleh. Pokoknya semuanya nggak boleh. Oke, kita kupas tuntas ya. Tanam kepala hewan, itu aja udah ngawur gitu loh. Karena retail yang saya pelajari, saya bukan retail syariah ya, karena memang kan syariah menekankan bahwa halal jual beli, haram riba, kan gitu. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi kalau udah dihalalkan, ngapain kita campurin dengan yang haram, gitu loh. Karena ternyata dibilang ada binaan dia, itu karena takut bersaing dengan anaknya Om Gepeng, nanem tuh. Nanem apa? Kepala kebo kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Nah, qadarullah katanya dia sempat pulang kampung selama seminggu, ada informasi ke Om Gepeng, dicoba dibongkar. Ternyata benar ada kepala kebo, baru berapa hari masih mateng gitu loh, masih segar, berarti kan belum lama nanamnya. Itu jurus setan kan? Ya jurus setan, nggak boleh, syirik. Bukan cuma sekedar nanti di akhirat, di Indonesia, di dunia pun dia kebelangsak. Dan ternyata benar kan, itu udah hampir 4 bulan. Ternyata nggak rame juga tuh, malah terus ya menerus, istrinya lah sakit, ya tumbal lah bahasa syiriknya gitu ya. Bahasa kesetanannya, bahasa medinya, bahasa jurus syiriknya. Ya mereka minta gitu loh, sembahan. Anaknya lah sakit, istrinya lah sakit, omsetnya nggak kunjung tuntas. Dia dikerjain sama tuh setan yang beralih-alih atau berpura-pura tanam itu dengan cara kerja dari jam 3 pagi udah belanja sampai dagang jam 12 malam, jam 3 pagi sampai jam 12 malam. Ntar beres-beres tuh zone defense jam 1, tidur jam 3, 2 jam. Kayak tidak dikerjain sama setan. Kebayang nggak tuh setan? Makanya jangan bekerja sama dengan setan. Udah ikuti jurus Allah yang udah paling benar, lewat contoh nabinya, rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti pemahaman para sahabat yang memberikan contoh kepada ulama-ulama di bawahnya. Kita tinggal ikuti tuh tabiin, tabiut tabiin, mengajarkan kepada kita bagaimana berniaga yang benar, yang disesuaikan oleh perintah Allah dan Rasulnya. Tidak perlu pakai tanam, mahal pula kan beli kebo, apalagi kepalanya tuh. Kalau kebo tanpa kepala murah, kalau pakai kepala kan mahal. Nggak taunya mahal-mahal cuma buat tanam, terus kita dikerjain setan. Tidak perlu ya. Oke, yang kedua,
Kucing ditaruh dimanapun juga tuh, mau di meja kasir kek, mau di meja customer kek, mau di atas panci kek. Yang begini nih katanya, ya saya pernah lihat sih di toko-toko Cina. Ini enggak, di toko Muslim katanya, resto Muslim. Begini nih tangannya, manggil katanya. Yang satu tangannya belipet gini katanya. Itu juga sama, syirik. Nggak boleh, itu jurus setan juga. Jangan pakai itu. Udah pakai jurus retail, nanti insya Allah saya ajarin lewat konten-konten kita, di mana jurus retail kita syar'i dan insya Allah diberkahi, serta ya itu diberkahi dan diizinkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa jurus ini berbagi dalam bentuk konten. Jadi jangan pakai yang macam-macam. Apalagi yang pakai sungsang jungkir balik sambil salto huruf Arabnya. Begitu diunjukin ke saya, ternyata itu hot Arab doang gitu loh. Apa sih, abjad Arab doang, hijaiyah. Tapi kalau dibaca mah jadi bacaan kayak ejaan Indonesia gitu. Sungsang pagi sore, sungsang lupa nutup, sungsang beresin gitu. Cuma pakai huruf hijaiyah, sungsang gedebak-gedebuk, tublak-tublak. Saya juga pasti pusing nih. Udah kalau pusing gini mah yang nggak pusing aja tetap syirik, saya bilang, apalagi yang pusing gitu. Pokoknya jurus-jurus di luar syariah itu udah pasti syirik. Nggak mungkin kalau memang syariah itu Allah dan Rasulnya nggak nekenin ke kita, itu nggak mungkin. Jadi dibuang yang kayak gitu ya. Fokus kepada jurus bisnis syariah. Kalau emang susah kan banyak tuh ulama-ulama di sekitar kita yang jago syariah dalam bentuk bagaimana dagang syariah, perniagaan syariah, retail syariah. Bisa lari ke YouTube mereka, bisa juga bertanya kepada saya langsung. Jadi pesanan tema Om Gepeng saat ini, retail jurus setan atau retail jurus syirik dengan 3 pendekatan tadi. Sungsang yang ditanam atau dipampang di atas folding gate ngadep ke customer, nggak boleh, syirik. Kucing yang boneka mikanya begini tangan kanannya juga syirik. Apalagi nanem pala kebo, daripada ditanam mendingan pakai kasih orang susah tuh. Jadi sop, keren kan? Atau sate gitu, atau apalah dibakar jadi menu wajib buat kita, kan keren tuh. Ngapain ditanam-tanam, datengin kesirikan? Karena kesirikan itu lagi-lagi dunia akhirat kebelangsak, dan di akhirat adalah kekal abadi di neraka selama-lamanya. Kalau memang udah tahu kekal, ngapain Anda lakukan hal itu? Dan yang paling utama, retail jurus syariah lebih nguntungin dunia akhirat, lebih berkah, dan kita nggak dikerjain dengan cara kasih tumbal, kasih sesembahan, kasih sajen, kasih apa tuh namanya, piranti, kasih apa ya? Ya itu sajen, piranti, ya kayak gitu, nggak usah lah. Retailer yang benar sudah dicontohkan bagaimana resto-resto terkenal di muka bumi. Padahal kafir loh mereka. Saya punya temen gitu, dia nggak pakai jurus syirik tuh. Dari kalangan kafir, non muslim tapi akrab sama saya, nggak pakai syirik. Tumbuh di mana-mana tuh restonya. Satu diantaranya dibuka dalam bentuk resto Padang. Padahal murni dia non muslim dan dia bukan dari Padang gitu. Cuma karena dia punya kenalan Padang, dia berani buka tuh di depan itu ya, depan gang ke kampung hutan. Seperti itu ya. Jadi Om Gepeng insya Allah udah terwakili temanya. Tugas Om Gepeng nih untuk jelasin kepada anaknya Om Gepeng dan kebinaan-kebinaan, buang tuh format syirik, buang tuh retail jurus syirik, kembali ke retail syariah, kembali ke retail yang Allah dan Rasulnya ajarkan, kembali ke retail yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul yang mulia. Insya Allah itu lebih aman, berkah, dan bertabur kita banyak kemudahan dan kemurahan dari Allah. Jadi nggak perlu lagi kedepankan syirik, karena itu berakibat fatal dunia dan akhirat. Yang terakhir Om Gepeng, pertanyaan ini harusnya juga menjadi materi wajib dari Om Gepeng kepada semua binaan, bahwa setiap kali buka kelas di tengah atau di akhir atau pada saat kelulusan mereka untuk ambil kemitraan dari Om Gepeng, entah itu kemitraan dalam bentuk gerobak atau dalam bentuk ruko, kios dan sebagainya, ya Om Gepeng tekankan di mana tidak boleh ada retail jurus syirik. Kalau terjadi nggak dapat piagam, nggak dapat pembiayaan, nggak dapat pembinaan, nggak dapat ijazah, gitu Om Gepeng. Jadi Om Gepeng sudah mulai berjuang dan berjuang serta berikrar di atas jalan Allah. Kalau seandainya formatnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tema penutup buat Om Gepeng ya, dan buat kita semua, tidak ada lagi yang mendepankan retail jurus syirik. Retail jurus syariah aja lebih aman dan lebih berkah. Retail jurus Allah dan jurus Nabi, Rasul, sahabat itu lebih aman, lebih berkah, dan mendatangkan banyak faedah dan manfaat. Kurang lebih seperti itu. Tidak perlu pakai pertanyaan ya, karena ini pertanyaannya harus berdasarkan permintaan Om Gepeng. Dia nggak kasih pertanyaan, dan saya nggak layak untuk, karena saya nggak banyak tuh punya stok retail jurus syirik. Kalau nggak dapet pemberitahuan atau info-info dari orang-orang yang pernah mendapati, ini retail jurus setan ya Mas Suban, iya. Ini jurus syirik ya, iya. Ini boleh nggak? Nggak boleh semua. Seperti itu ya. Jangan lupa tulis kolom komentar ya.
Dan yang pasti kita udah mulai harus tinggalkan semua jenis syirik, biar keberkahan hidup dunia akhirat terjadi dan kejadian pada hidup kita bersama keluarga dan sekeliling kita serta masyarakat kita. Lagi-lagi saya ulangi, tulis apapun di kolom komentar yang sifatnya membangun dan konstruktif. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Kalau itu bermanfaat, kalau tidak ya musnah. Ya buang di tempat-tempat yang bisa dipastikan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun juga. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.